Sky Community. Ini adalah pelatihan hari kedua pelatihan kita, yaitu pelatihan optimalisasi aplikasi Canva sebagai media pendidikan. Untuk media pendidikan, kita bisa memanfaatkan Canva untuk mendesain ataupun membuat tampilan pembelajaran kita menjadi lebih menarik. Seperti kemarin, saya sudah bilang bahwa manfaat Canva salah satunya untuk membuat infografis, membuat presentasi, dan nanti tampilannya akan sangat menarik karena ada desain-desain yang sudah tersedia dan kita tidak harus mendesain kembali. Sudah begitu juga yang namanya Canva itu mudah sekali diakses. Bapak Ibu bisa mengakses Canva melalui handphone ataupun melalui komputer ataupun laptop. Untuk pelatihan ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan Canva di PC ataupun laptop. Jadi pertama-tama, silakan Bapak Ibu siapkan web browser yang diinginkan. Pastikan juga koneksi internet sudah tersambung dengan baik. Lalu kita sudah mulai. Langkah yang pertama adalah membuka web browser ini. Di sini saya membuka web browser Google Chrome. Setelah tampilan awal seperti ini, kita tinggal mengetikkan di sini adalah Canva. Oke. Misalkan di sini kita klik canva.com. Kita klik di sini. Nah, karena saya sering membuka Canva, maka langsung muncul. Langsung diarahkan ke Canva-nya. https www.canva.com. Jadi tinggal diketikkan saja canva.com ataupun Canva saja. Nanti akan muncul untuk kita masuk ke dalam browser Canva itu sendiri. Di sini kebetulan koneksi internet saya sedang tidak begitu bagus, jadi maka loadingnya juga menunggu sedikit lama. Kita tunggu sampai benar-benar terbuka sempurna ya Bapak Ibu, baru kita bisa melihat bagaimana tampilan Canva. Nah, ini sudah mulai terbuka. Nah, pertama-tama seperti ini. Ini karena saya sudah tersambung dengan akun lah di sini. Tim. Nah, oke, ini adalah Canva. Canva dengan akun saya. Tampilannya seperti ini dulu ya Bapak Ibu, saya perlihatkan. Nah, saya perlihatkan dulu lah, ini adalah desain ataupun tampilannya, menunya seperti ini. Tapi ini belum kebuka semua Bapak Ibu. Lah, jadi masih banyak yang masih putih. Ini bergantung koneksi internet. Oke, di sini ada keterangan saya lah. Kita klik yang pribadi dulu. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana nanti perbedaan antara Canva yang premium dan ataupun pro dengan Canva yang masih tidak pro ataupun kita harus membayarnya terlebih dahulu untuk menjadi akun yang profesional. Ini adalah tampilan kalau misalkan kita itu bukan akun pro. Kita tunggu dulu lah, karena belum semuanya terlihat. Oke. Kalau misalkan dia itu bukan pro,
akan ada tulisan seperti ini. Canva jadi lebih terjangkau lah dengan harga sekian per bulan, 95.000 per bulan, ataupun untuk maksimal 5 orang. Selain itu dapat juga 14 hari pertama gratis. Nah, ini dia bahwa kalau misalkan kita itu tidak pro lah, itu tidak semua fitur ataupun tidak semua elemen itu bisa kita gunakan untuk desain kita. Tapi kalau misalkan kita itu menggunakan akun yang pro, yang profesional, di sini ada keunggulannya. Anda dan rekan setim dapat ini dari Canva. Jadi yang pertama adalah akses tak terbatas ke seluruh perpustakaan kami yang berisi foto, video, template, dan banyak lagi. Jadi kita bisa mengakses segala sesuatu yang ada di Canva secara gratis, semuanya. Lalu yang kedua adalah di sini adalah fitur premium penghemat waktu seperti ubah ukuran cepat, penghapus latar, dan perencanaan konten. Jadi kalau misalkan sudah profesional, kita bisa mendapatkan fitur-fitur untuk bagaimana kita bisa mengconvert, meresize dari ukuran desain yang kita buat. Lalu kita juga bisa menghapus background ataupun latar belakang sehingga tampilan kita menjadi menarik. Nah, untuk misalkan membuat sebuah logo. Yang ketiga di sini ada beragam cara berkolaborasi. Lah, ada juga anggota tim bisa saling berkomentar, mencolek, dan berbagi tugas. Jadi kalau misalkan profesional, kita bisa saling berbagi tugas dan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Itu ya, ini tampilan yang harus ataupun masih tidak pro. Ini akun yang biasa. Nah, ini kita close. Tampilannya seperti apa sih sebenarnya Canva-nya? Lah, di sini di atas, di sini ada menu. Kita klik menu. Lah, di sini ada beranda. Nah, beranda tuh ini. Lalu ada template. Lah, template itu di sini bisa terlihat ada pribadi, ada bisnis, ada pemasaran, ada sedang tren. Kebetulan saya di sini pakai bahasa Indonesia ya. Jadi segala sesuatu yang ada di sini menggunakan bahasa Indonesia. Ada undangan, resume, logo, kartu nama, ada poster, brosur, kartu, ada cover buku juga. Lah, jadi Bapak Ibu yang mungkin suka untuk membuat buku, bisa digunakan Canva ini dengan membuat buku, ataupun misalkan membuat bahan ajar ataupun UKBM, unit kerja mandiri. Lah, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Canva ini. Lah, di sini di beranda ini lihat. Nah, template, kita klik template di sini loh. Template itu banyak sekali ya. Oke. Di sini banyak sekali. Lah, temukan template. Lah, dianjurkan. Jadi mereka merekomendasikan apa saja sih untuk kita presentasi, media sosial, video, produk cetak, pemasaran, kantor lainnya. Ada kiriman Instagram, lalu sini ada video, ada cerita ataupun story, kisah Anda, dokumen. Nah, ini dokumen ini nanti yang kita akan manfaatkan di hari berikutnya untuk membuat LKPD. Ada latar belakang untuk virtual Zoom. Jadi sering kan kita itu diajukan ada acara-acara untuk kita Zoom meeting. Lah, gimana tampilan layar kita sehingga background belakang kita untuk Zoom meeting itu menarik? Lah, kita bisa menggunakan ini. Kita cari ataupun kita mendesain sendiri bisa dengan mengklik ini untuk membuat tampilan Zoom kita menjadi lebih menarik. Nah, jadi di sini lah, ini untuk Anda Hari Guru Nasional, semua tentang Ibu Guru lah. Jadi dia akan ngebaca
akan membaca biasanya pencarian kita. Nah, ini dia yang saya perlihatkan bahwa ini adalah desain-desain tuh. Ini terinspirasi oleh desain terakhir Anda. Jadi apa yang sering Anda buka, itu amat sangat mempengaruhi dari rekomendasi Canva untuk kita. Karena saya sering menggunakan Canva untuk membuat presentasi, maka di sini ada beberapa tampilan presentasi untuk saya. Lalu saya juga sering membuat story Instagram. Lah di sini ada berbagai macam template yang bisa saya gunakan. Lalu juga sertifikat lah, karena saya sering bikin sertifikat, beberapa kali sering membuat sertifikat. Kita juga bisa membuat sertifikat dengan menggunakan Canva. Tinggal kita edit konten-konten yang dalam sini, misalkan seperti nama, terus deskripsi sertifikat itu sendiri bagaimana lah. Ini berbagai macam contoh-contoh ataupun desain rekomendasi untuk kita. Nah, kalau misalkan ibu bapak di sini melihat lah ada tulisan berbayar, Anda dapat membeli izin beberapa kali penggunaan untuk gambar ini. Ada yang seperti ini lah. Ini kita tidak bisa menggunakan. Kita tidak bisa menggunakan ini dan kita harus membayar. Coba kita klik satu saja ya. Kita klik. Kita tunggu lah. Di saat kita menggunakan template ini lah, gunakan template misalkan lah, akan ada tulisan seperti ini, tingkatkan untuk menggunakan template ini. Jadi kita tidak bisa bebas untuk mengakses semua konten ataupun semua desain yang ada di Canva bila kita tidak profesional. Lah, bagaimana sih caranya harus pro? Gimana kita mendapatkan akun pro? Lah, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mendapatkan akun pro. Oke. Jadi kalau misalkan akunnya tidak pro seperti ini, kita tidak dapat mengakses fitur-fitur yang memang itu diharuskan untuk membayar. Sedangkan mana yang gratis? Bedanya apa yang gratis? Lah, kalau yang gratis itu otomatis tidak ada tulisannya profesional ataupun tidak ada tulisan berbayar. Contohnya ini lah. Ini ada tulisannya gratis. Kita klik. Sesuaikan template ini. Kita tunggu dulu. Kalau yang tadi, yang sebelumnya sertifikat itu yang saya klik ada tulisan profesional, tidak bisa kita gunakan dan kita harus merubah menjadi akun pro. Tapi kalau misalkan gratis, otomatis kita bisa mengakses ataupun mengedit desain tersebut. Nah, kalau misalkan tadi kita tidak bisa langsung masukkan, tidak bisa mengakses itu. Kalau misalkan gratis, langsung kita bisa mengedit sesuai dengan kekreativitasan kita, sesuai dengan konten ataupun yang kita inginkan. Kita zoom. Nah, masih dalam proses, kita menunggu. Nah, kita bisa memperbesar, memperkecil lah tampilannya, dan langsung bisa digunakan kalau misalkan ini memang tersedia secara gratis. Itu adalah perbedaannya. Terus sekarang kita akan mulai bagaimana sih caranya untuk mendapatkan akun profesional. Oke, bagaimana caranya mendapatkan akun profesional? Mari kita mulai terlebih dahulu dengan login. Oke, dengan login ke Canva. Karena di sini saya sudah pernah login Canva, maka saya akan memberi tutorial dengan menggunakan email yang lain. Ditunggu sebentar Bapak Ibu, saya akan menggunakan email yang belum pernah masuk ke Canva.
membuat Canva kita menjadi akun yang pro. Nah, langkah yang pertama, kita buka web browser kita, lalu kita klikkan Canva. Jadi Bapak Ibu siapkan web browsernya, koneksi internet, lalu kita ketikkan di sini Canva. Kita klik Canva. Ini berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kan saya sudah pernah masuk di salah satu akun email saya lah. Kalau ini adalah tampilan pertama kali bagaimana kita membuka Canva. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah mempunyai Canva, pasti tampilannya seperti ini. Ini ya. Nah, oke Bapak Ibu, ini adalah tampilan Canva. Nah, kita kalau misalkan sudah punya akun, maka kita login. Tapi kalau misalkan kita belum pernah, berarti kita sign up. Oke, sign up with email. Oke. Oke, get start. Nah, jadi nanti akan ada notifikasi di email kita untuk memverifikasi bahwa apakah betul itu adalah email kita. Bahwa ini adalah kunci keamanan lah, seperti itu. Untuk masuk memverifikasi bahwa kita itu benar-benar pengguna dari email tersebut. Lah Bapak Ibu, pokoknya kalau misalkan email ya harap berhati-hati. Oke, lah tampilannya what will you be using Canva? Kalau tadi yang akun saya itu menggunakan bahasa Indonesia, kalau yang ini kita menggunakan bahasa Inggris. Jadi what will you be using Canva? Student, small business, personal, teacher, no profit for charity, large company. Lah, kita maunya kita tuh sebagai apa sih? Will you be using Canva? Lah, karena di sini kita adalah guru, maka kita klik teacher. Oke. Nah, unlock or education package for working. Nah, bisa juga misalkan kita mau berubahnya lagi. Nah, kita mau personal, no profit charity, large. Nah, bisa kalau personal try Canva Pro for free lah itu. Nah, jadi langsung ditawarkan. Nah, di sini sebenarnya ada tulisan bahwa here's what you get with Canva Pro. Nah, jadi Canva Pro bisa juga kita ada masa percobaannya. Kita bisa menggunakan masa percobaan, tapi nanti setelah itu kita membayar. Jadi kita tidak usah lalu maybe later. Mungkin lain kali kita baru menggunakan itu. Oke, sound great. Nah, kita klik. Nah, start your first design. Jadi kita langsung disambut bagaimana kita akan membuat desain-desain. Nah, ini tampilannya ya. Sebenarnya hampir sama. Nah, apakah kamu langsung mau? Nah, ini kita langsung ke tadi maybe later. Kita sudah masuk. Ini tampilannya popular for personal use. Yang populer itu apa? Lah, ditampilkan di sini. Misalkan saya akan klik salah satu poster.
Untitled design. Kita kembali ke home ya. Ini cuman salah satu untuk karena akun ini baru pertama kali lah, jadi kita harus dianjurkan untuk membuat desain lah. Tapi kita lah ini di sini bagaimana caranya untuk membuat akun ini menjadi pro. Nah, di sini resize, try canvas, semua ada lambang seperti ini. Ini mengharuskan kita. Oke, kita mulai bagaimana caranya untuk menjadi profesional atau pro. Di sini lah, ini adalah beranda kita di home. Ini menggunakan bahasa Inggris. Bapak Ibu bisa merubahnya menggunakan bahasa Indonesia ataupun yang lainnya. Jadi di sini ada setting. Nah, lalu kita bisa mengupload fotonya juga, foto kita, keterangan. Di sini ada language, kita bisa menggantinya menjadi bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menggantinya menjadi bahasa Indonesia. Kita klik di sini bahasa Indonesia. Lalu akan loading lah, sudah menjadi bahasa Indonesia. Karena ini untuk Bapak Ibu semuanya, maka saya ubah menjadi bahasa Indonesia sehingga nanti bisa dicerna ataupun dimengerti dengan baik. Di sini kita klik harga. Nah, di sini di harga akan ada tulisan gratis, pro, enterprise, dan pendidikan. Lah, di sini kita sebagai guru, kita akan memilih pendidikan di sini. Canva untuk pendidikan lah. Jadi di sini Canva untuk pendidikan itu, baik Anda merupakan guru maupun siswa, Canva untuk pendidikan akan memudahkan Anda membuat kolaborasi dan berkomunikasi secara visual di kelas dan banyak lagi. Untuk fitur-fiturnya ini juga sama seperti kita menggunakan akun profesional. Nah, di sini untuk guru daftar sekarang dan untuk admin wilayah dari dan sekolah bisa menghubungi. Dunia adalah ruang kelas. Bagaimana di sini dijelaskan bahwa hemat waktu dan template siap dipakai. Dunia adalah ruang kelas. Bagaimana nanti kita bisa mendesain kelas kita menggunakan Canva. Kita di sini klik daftar sekarang. Klik kita daftar sekarang, kita sebagai guru. Lalu kita harus mengajukan. Nah, mengajukan apa saja? Ini loading. Dapatkan paket pendidikan gratis kami untuk tingkat TK hingga SMA, eksklusif untuk guru tingkat TK hingga SMA. Segera dapatkan Canva untuk pendidikan secara gratis, mengelola kelas. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihannya. Saya bukan guru TIK, mungkin nanti lah kita mulai verifikasi sekarang. Lah, nama depan saya siapa? Nah. Oke. Nama belakang. Emailnya tadi saya pakai yang ini. Lalu sekolahnya apa? Misalkan SMA N1 misalkan ya namanya apa gitu. Lalu di sini klikkan adalah situs web sekolah. Nah, kalau misalkan tidak ada web sekolah tidak apa-apa. Nah, misalkan di sini saya nulis Ungaran, lalu lanjutkan. Lah, di sini setelah itu diperlukan dokumen tambahan. Jadi mohon unggah dokumen yang diterbitkan sekolah yang menampilkan nama lengkap, nama sekolah, status guru, dan tanggal dalam tahun ajaran saat ini. Jadi kita bisa melampirkan di sini adalah SK mengajar kita. Kita bisa di sini klik. Nah,
untuk mengunggah SK mengajar yang kita punya. Oke, jadi Bapak Ibu harus menyiapkan SK mengajarnya ataupun keterangan bahwa Bapak Ibu mengajar di sekolah tersebut. Oke, di sini kirim. Kita tunggu prosesnya. Jadi Bapak Ibu bisa melampirkan formatnya JPG, PNG atau PDF. Nah, oke, coba lagi. Lalu di sini kita tinggal menunggu verifikasi email untuk pusat dari Canva memverifikasi apakah tadi SK kita sudah sesuai atau belum. Nah, itu dia adalah bagaimana caranya kita merubah menjadi akun yang pro ataupun juga kita bisa menjadi akun pendidikan di dalam Canva. Di sini saya akan mengenalkan menu-menunya. Kalau ini belum, masih kita ajukan. Nah, saya akan mengenalkan menu-menu bila saya sudah terdaftar di pendidikan, Canva untuk pendidikan. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai pengajuannya, jadi pengajuan ini bukan saya yang memverifikasi, tapi pusat Canva ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti sudah mengajukan tapi kok saya belum bisa, maka itu dari pusat Canva-nya. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu sudah tergabung di dalam fitur pendidikan, akan ada tulisannya di sini pendidikan. Lah, saya ini adalah tim UPI Setiawan. Saya akan memperkenalkan dulu tampilan Canva dan berbagai macam menunya. Jadi di sini ada beranda, ada template, ada fitur, ada belajar. Nah, di sini template itu ada pribadi, undangan, resume, bisnis, logo, kartu nama. Lalu di fitur di sini ada foto gratis, latar belakang, ada alam, jadi temanya apa, makanan, orang, ada icon, media sosial, web, SEO, file folder, bisnis, ada cetak. Nah, cetak tuh bisa cetak kartu nama, kartu pos, poster, undangan, selebaran, brosur lipat lah, aplikasi Google Map, Givi lah. Ini biasa ataupun bisa kita gunakan. Ada untuk Anda, ini adalah rekomendasi sebagai referensi kita dalam mendesain. Ini ada presentasi, ada media sosial, ada video, ada produk cetak. Di bawahnya sudah ada, karena ini pendidikan, maka di sini sudah ada presentasi pendidikan, video pendidikan, infografis. Nah, di sini lengkap. Template-nya kita tinggal pilih sesuai dengan tema kita mau buat apa sih. Gini, kita misalkan mau membuat jadwal kelas, kita tinggal klik jadwal kelas. Nah, ini adalah desain terbaru yang saya buat. Nah, saya membuat beberapa desain. Template-nya dari Canva. Saya membuat sertifikat, saya membuat story, presentasi. Kita beralih ke samping. Semua desain Anda, desain terakhir. Jadi kita bisa melihat desain terakhir. Ada sampah, ada pekerjaan kelas. Bila memang saya misalkan adalah seorang guru lah, saya bisa mengajukan di sini adalah pekerjaan kelasnya.
Di sini ada menu untuk mencari, mencari template. Misalkan saya ingin cari poster, pamflet atau video, lah di sini ada pilihannya. Kiriman Instagram, logo, cerita Instagram, proyek Anda. Nah, ini terlihat saya membuat apa saja. Lalu misalkan kita pilih salah satu. Kita misalkan klik ini salah satu. Di sini ada tulisan beranda dan ada file. Lah, di sini ada template. Kita bisa ganti templatenya. Nah, di sini kita bisa lihat terakhir yang digunakan, ataupun kita bisa merubahnya lagi templatenya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Lalu di sini ada elemen. Elemen itu seperti kayak gambar-gambar, icon, bentuk lah. Di sini ada grafis, foto, video, bisa audio, unggahan. Nah, kita bisa mengunggah gambar ataupun lah seperti ini, QR code, logo, misalkan yang tidak ada ataupun tidak ada di Canva, kita bisa. Ada teks. Nah, kita bisa memasukkan teks. Nah, kita bisa memasukkan teks di sini. Ada audio. Lalu ada juga logo. Logo Anda akan muncul di sini lah. Oke, itu adalah pengenalan menu-menu yang ada di Canva dan bagaimana caranya kita mengajukan menjadi Canva pendidikan yang nanti fiturnya sama seperti Canva Pro. Kalau misalkan Canva Pro kita harus membayar, tapi Canva pendidikan kita hanya mengupload SK kita saja. Jadi Bapak Ibu silahkan ditunggu bila Bapak Ibu sudah mengajukan. Yang memverifikasi itu bukan saya, tapi yang memverifikasi adalah pihak Canva itu sendiri. Apakah benar data ataupun yang dikirimkan kepada pusat Canva. Gitu ya Bapak Ibu, bagaimana caranya membuat akun Canva menjadi pendidikan ataupun pro. Kalau pro Bapak Ibu membayar, tapi kalau misalkan Bapak Ibu itu mau yang Canva untuk pendidikan, maka tadi mengajukan SK atau bukti bahwa Bapak Ibu telah mengajar di sekolah tersebut. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih telah mengikuti pelatihan kami hari ini. Sampai jumpa di hari ketiga, di mana nanti kita akan membuat yang namanya infografis dan LKPD. Sampai ketemu di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.